Kabar yang cukup lebih mengejutkan kembali karena di sini kita pun ditampilkan dengan pemain baru, adanya sosok Pak Heru Wijayanto yang kini dikabarkan akan menjadi sosok kakek dari Mutiara. Tentu perihal ini membuat Aditya dan juga Kenjo benar-benar sangat begitu terkejut dengan kehadiran pemain baru tersebut yang secara tiba-tiba mengaku kalau dirinya adalah kakek dari Mutiara. Itu artinya berarti Heru Wijayanto ini adalah ayah kandung dari Widuri yang selama ini sudah bertahun-tahun kalau Widuri sempat menghilang karena diajak oleh Aditya. Karena dulu pernikahan antara Aditya dan juga Widuri ini tidak mendapatkan restu dari Heru. Setelah pada akhirnya Widuri terus memaksa dan kekeh untuk menikah bersama dengan Pak Aditya, namun justru kini Heru tidak mau menganggap lagi Widuri sebagai anak kandungnya. Namun bagaimanapun juga, Heru ini tetap bertanggung jawab dan ingin mencari tahu tentang informasi mengenai anak dari Widuri yang saat ini adalah Mutiara. Yang ternyata Heru ini adalah sosok konglomerat pengusaha kaya raya yang sukses di bidang perusahaan yang kini benar-benar ditangguhi oleh dirinya. Hingga pada akhirnya Heru kini menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu informasi mengenai anak dari Widuri yang ternyata itu adalah Mutiara. Selang beberapa hari kemudian ternyata anak buah dari Heru ini sempat mendapatkan informasi kalau ternyata Mutiara adalah anak dari Widuri. Hingga pada akhirnya Heru Wijayanto ini akan benar-benar berpotensi untuk supaya bisa menyerahkan seluruh harta kekayaannya. Walaupun memang ia sudah tidak mau mengakui lagi sebagai ayah kandung dari Widuri, namun ia masih mempunyai tanggung jawab karena Mutiara ini adalah cucu satu-satunya yang benar-benar akan menjadi pewaris tahta dari Heru Wijayanto dan juga perusahaannya. Lalu bagaimanakah tanggapan dari Aditya dan juga Kenjo setelah mengetahui kalau ternyata Mutiara ini adalah cucu kandung dari Pak Heru Wijayanto? Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Namun sebelum melanjut juga ke pembahasan dan alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Seperti kita tahu dalam alur cerita kali ini, kehebahan dalam permasalahan konflik dari perusahaan Pak Aditya yang kini benar-benar sudah semakin mencekam. Apalagi di adegan ini nampaknya Kenjo dan juga Mutiara, begitupun juga dengan Aurel sempat menaiki sebuah angkot. Gimanapun juga mereka harus terima semua kekurangan mereka. Dan akhirnya mereka pun di sini pergi ke salah satu tujuan. Dan ternyata hal tersebut pun sempat sampai ucapannya kepada Sandra, dan hal ini pun membuat Sandra benar-benar tercengang. Apakah di sini Kenjo dan juga Aurel akan benar-benar bisa menerima dengan kehidupan mereka setelah perusahaannya kini mengalami sebuah kebangkrutan? Dan terlihat jelas kalau Kenjo, Aurel, dan juga Mutiara sangat begitu senang menaiki sebuah angkot, apalagi kalau Mutiara sudah biasa menaiki angkot, guys. Di sini juga ada sebuah konflik yang cukup lebih mencekam ketika Sandra pada saat itu menaiki sebuah mobilnya. Ia tidak sengaja berpapasan dengan mobil selingkuhan dari Rianti. Siapakah laki-laki tersebut dan mau apakah laki-laki tersebut yang kini ataupun yang jelas pastinya di sini Rianti tidak mau hidup miskin bersama dengan Pak Aditya. Bahkan ia pun akan mempunyai pacar laki-laki pengusaha kaya raya. Sebelumnya memang Pak Aditya juga sempat mengingatkan kepada Rianti kalau sampai ini Rianti cukup lebih mencurigakan. Dandan yang dipakai oleh Rianti pun memang glamor sekali ya guys. Terlihat kalau Rianti ini cukup lebih berbeda. Bahkan Aditya sempat mempertanyakan hal tersebut kepada Rianti. Dan di sini Rianti pun sempat meyakini kepada Pak Aditya kalau dirinya tidak pernah melakukan apapun dan yakin saja kalau ia akan bertemu dengan teman sosialitanya. Padahal ia juga mendapatkan tawaran dari teman sosialitanya mengenai perihal cowok-cowok ganteng pengusaha kaya raya muda, dan kali ini sepertinya Rianti mulai terpincut dan akhirnya ia pun mempunyai perselingkuhan bersama dengan
laki-laki tersebut. Sementara itu, Aurel yang sempat mengabarkan kepada Kenjo mengenai perihal permasalahan perusahaan Kenjo yang kini sudah berambang dalam sebuah kehancuran. Kenjo di sini sempat diberitahu oleh Kayla kalau saat itu Kayla mendapatkan ucapan dari Sandra apabila Kenjo di sini mau bisa bekerja sama lagi dengan perusahaan Sandra. Di sini Kenjo pun harus menghilangkan egonya dan harus bertemu bersama dengan Sandra. Dan hal tersebut pun sempat dikabarkan kepada Pak Aditya. Pak Aditya di sini sempat membujuk Kenjo untuk supaya bisa mendapatkan kembali saham mereka dan investasi dari perusahaan Sandra. Dan apakah kali ini Kenjo benar-benar akan menuruti semua keinginan dan permintaan dari Sandra? Bahkan saat ini Sandra pun sempat memberikan suatu syarat yang dimana ia akan membantu perusahaan Kenjo asalkan Kenjo mau menikah bersama dengan Sandra. Dan hal ini pun membuat Kenjo benar-benar amat begitu bingung bagaimana ia harus bisa mencairkan suasana agar supaya nantinya di sini Sandra benar-benar mau membantu perusahaan dari Pak Aditya. Karena sebelumnya kita tahu Mutiara yang sempat ingin bertemu dengan perusahaan dari Pak Bobby, nampaknya perusahaan dari Pak Bobby sempat menolak ajakan untuk menyuntik dana kepada perusahaan dari Kenjo. Dan kita tahu sendiri ya guys, saat ini suasana pun semakin mencekam dengan permasalahan-permasalahan konflik perusahaan dari Pak Aditya yang memang nampaknya di sini Pak Aditya benar-benar sangat begitu bingung juga. Setelah pada akhirnya tahu kalau perselingkuhan itu akan menghancurkan masa depannya, karirnya, perusahaannya dan juga keluarganya yang kini sudah mubat-mabit kemana-mana. Bahkan Kenjo dan juga Aurel benar-benar tidak mau kalau sampai ia mempunyai orang tua yang benar-benar tidak pernah setia. Hal inilah yang membuat Pak Aditya benar-benar menyesal seumur hidupnya. Padahal selama ini ia terus berjanji untuk supaya bisa setia terhadap keluarganya sendiri. Namun ada hal yang cukup lebih mengejutkan karena Sandra pada saat itu tidak hanya sekedar menawarkan soal perusahaan kerjasama bersama dengan perusahaan Aditya. Di sini Sandra juga sempat memberitahu kepada Pak Aditya soal foto Widuri dan juga kalung kerang Widuri yang saat itu sempat diperlihatkan kepada Pak Aditya. Hal ini sontak saja membuat amat semuanya benar-benar terkejut. Apalagi Pak Aditya dan juga Mutiara. Secara tiba-tiba Mutiara kaget melihat Sandra yang telah mempunyai foto tersebut. Lalu bagaimana alur cerita yang akan terjadi selanjutnya? Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.